Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Murai Batu Mania, sahabat DRK Murai Batu di seluruh Nusantara, Indonesia yang tercinta ini, kita berjumpa kembali. Pastikan kalian selalu sehat, selalu ceria, selalu gembira, tentunya tidak kurang suatu apapun. Sudah siap rokok dan kopi kalian, teman-temanku? Kalau sudah siap, kita akan ngebacot lagi, teman-temanku. Nah, banyak sekali yang nanyain tentang perkembangan murai batu yang kemarin ya. Murai batu kerak bumi kita, teman-temanku, terpostingan. Ini dia sekarang sudah trak trok dianya. Nah, kalau kemarin dia bengong, blow on, babak belur dianya. Kalau kemarin, kalau sudah masuk markas kita ya tentu nggak harus nggak bisa babak belur lagi ya, teman-temanku ya. Ya minimal ada perubahan kan gitu. Ini udah mulai bunyi dia. Trak. Dengar suara murai batu udah trak trok. Nah, ini murai batu ini tidak kita berikan penjemuran, tidak kita berikan pemandian, apalagi diberikan kopi. Enggak, teman-temanku. Kita cuman berikan dia asupan yang namanya probiotik. Probiotik adalah bakteri baik untuk membantu sistem pencernaan di dalam ususnya. Jadi kita betul-betul berfokus pada kesehatan burung itu, karena itu adalah dasarnya, pondasinya, teman-temanku. Sehebat-hebatnya burung, sefighter-fighternya burung, kalau dia itu nggak enak, badannya nggak nyaman, nggak sehat, maka burung itu tidak akan menunjukkan jati dirinya. Tapi kalau dia sudah sehat, maka dia akan menunjukkan jati dirinya. Nggak perlu kalian tungguin dia gacor, bongkar materi, ya kan? Mau narung, mau jalan lapangan, dia akan nunjukin sendiri. Fokus kita adalah menjaga burung ini sehat secara fisik, sehat secara mental. Nah itu loh, teman-temanku. Karena memang karakter dasar atau karakter utama dari murai batu itu adalah burung fighter, burung petarung. Nah, berbicara tentang fighter ini, fighter atau tingkat fighter setiap murai batu itu berbeda-beda antara satu dan yang lainnya. Itu tidak sama, teman-temanku. Tidak sama dari segi datangnya, dapatnya. Ngerti nggak? Datangnya, dapatnya. Ada murai batu itu yang dari trotolan dia sudah dapat fighternya. Karena memang bapaannya, induannya, gennya fighter sejati. Ada murai batu itu yang pas tol, lepas trotol, baru datang fighternya, baru kelihatan tuh fighternya. Ada yang dari trotolan, dia plonga-plongo seperti burung blow on, seperti burung yang tak memiliki tingkat fighter sama sekali. Setelah itu dia pastol, dia pun sama, tetap nggak fighter, tetap seperti burung yang tidak memiliki fighter atau jiwa tarung. Mabung pertama belum dapat fighternya, mabung kedua belum dapat fighternya, mabung ketiga belum juga dapat fighternya, terus kejual murah. Mabung keempat dijual ke Mas Eko. Ternyata saat mabung keempat inilah baru dia dapatkan fighternya. Nah, disitulah murai batu itu bisa nampil gara-gara dijual ke Mas Eko. Baru kali ini kan kalian mendengar pemahaman tentang fighter semacam ini, ya kan? Ini kalau tak bahas sampai ke akar-akarnya bisa jadi master semua kalian. Oke, teman-temanku, kita kembali ke burung murai batu kerak bumi postingan kita. Nah, sekarang murai batu ini sudah mulai trak trok. Jadi saya bikinkan kontennya untuk kalian semuanya. Kalau kemarin kotorannya hancur babak belur, ya kan? Kalau sekarang kita akan perlihatkan perbedaannya setelah kita rawat, teman-temanku. Nah, ini kotoran yang kemarin, biar kalian ingat. Yang belum nyimak silahkan cek di video sebelumnya. Burung murai batu ini kotorannya sedikit sekali, padahal kita tunggu dari pagi sampai ke sore. BAB-nya sangat sedikit, kemudian mencret, ditambah lagi bau kotorannya juga agak sedikit menyengat. Jadi kita simpulkan burung ini kekurangan yang namanya probiotik dan prebiotik. Probiotik itu ialah bakteri baik yang membantu sistem pencernaan di dalam ususnya. Jadi ususnya bisa mencerna secara maksimal ya, teman-temanku ya. Kemudian prebiotik ialah serat. Nah, sekarang kondisinya seperti ini, teman-temanku. Dari pagi udah trak trok terus minta dikeluarin dia. Artinya rawatan kita itu masuk, teman-temanku. Nah, kemudian dia sudah mulai bunyi-bunyi. Badannya juga enak. Dari gesturnya, gerakan tubuhnya juga enak. Berbeda dengan kemarin ya. Plonga, plongo, blow on. Nah, kita lihat yang paling penting
adalah dari segi kotoran. Jadi kita itu jangan cuman berbicara rawatan sehat, rawatan sehat, rawatan sehat. Tentu kesehatan itu ada indikatornya, ada yang bisa kita baca. Sehat nggak sih burung ini? Ada yang bisa kita lihat. Apa itu? Kotorannya. Ya kan? Kalau di motor tuh gas buangnya. Kalau motor 4 tak ngasep berarti kan nggak beres. Bener nggak tuh? Nah, ini dia kotorannya sangat-sangat berbeda dengan yang di awal. Ya kan? Di awal kan babak belur. Nah, ini bagus teman-temanku. Nah, itu dia sudah berbentuk pasta. Kotorannya agak sedikit besar-besar dikit, ya kan? Nah, itu dia teman-temanku. Maknyos, ya kan? Berbeda kan dengan kotoran yang awal. Ini kotoran yang kemarin, tuh, lihat, sedikit sekali, ya kan, mencret, berbau agak tajam. Kemudian burung ini ya dari tingkah lakunya pun ya pelongak-pelongok, ya udah, berarti nggak beres tuh perut. Bener nggak tuh? Kalau kita kan bisa berbicara, wah nggak enak perutku. Kenapa mas, mencret, habis makan sambal? Bisa ngomong. Tapi kalau burung kita perhatiin saja kotorannya. Oh, kotoran seperti ini dia babak belur. Berarti kita perbaiki dulu kotorannya. Kita bikin berbentuk pasta normal. Kan gitu kan? Bener nggak tuh? Nah, kalau dia makan pur harusnya kotorannya berbentuk pasta. Tapi kalau dia makan puding, kotorannya tentu akan kotoran puding. Bener nggak? Nah, ini tingkah laku yang kemarin ya. Kotorannya mencret seperti itu dan tingkah lakunya seperti ini teman-temanku. Ya kan? Udah jelas sekali. Berarti bermasalah di sistem pencernaannya. Nah, tugas kita adalah memperbaiki sistem pencernaan itu. Ya kan? Sangat berbeda kan dengan yang sekarang. Nah, pelongo seperti burung yang tidak memiliki stamina, seperti burung yang tidak memiliki mental. Padahal di sekeliling dia banyak sekali suara-suara murai batu. Nggak kepancing sama sekali teman-temanku. Kenapa? Nggak enak bos, perutku nyut-nyutan perutnya. Membuat dia stres. Akhirnya ya udah, ngapain lagi nih? Terpaksa dia diam saja. Berbeda dengan yang sekarang. Nah, jadi sangat berbeda kan dari yang sekarang dan yang kemarin. Perbedaan kotorannya pun kelihatan. Dari yang mencret sekarang tidak mencret lagi. Dari tingkah lakunya ya tentu akan berbeda. Kalau di perawatan tuan pertamanya dia mendapatkan mules, ya kan? Radang perutnya, nggak nyaman, nggak enak. Kalau di perawatan kita perutnya enak, nyaman, ya kan? Dapet energinya, dapet dia, staminanya dapet dia. Baru kita istirahatkan. Nah itu loh teman-temanku, semangat dia. Wah ini kena ini aku sama orang satu ini, enak perutku. Sama seperti kalian teman-temanku. Kalau kalian mules tentu pengennya itu ke kamar mandi. Iya kan? Kalau perut udah nggak nyaman, itu pasti kalian nggak akan nyaman untuk melakukan aktivitas apapun. Tapi kalau perut kalian sudah nyaman, ya tinggal kaliannya. Apakah kaliannya seseorang yang rajin, fighter, atau seseorang yang memang suka rebahan saja. Senyaman-nyaman apapun ya tetap aja akan rebahan terus. Kan gitu, ya kan? Karena memang bawaannya senangnya rebahan. Sehat nggak sehat rebahan. Nah itu loh teman-temanku. Ini keluar fighternya nih burung ini. Coba nanti sore kita bawa ke jalan-jalan ya. Kita lihat ya teman-temanku ya. Ini udah mulai enak nih burung ini. Kita coba nanti bawa jalan-jalan. Gak usah disotang setting. Pokoknya burung sehat bawa aja sudah. Kita lihat mentalnya ada atau tidak. Kalau ada mentalnya berarti kita cuan. Tidak teman-temanku. Kalau nanti tuannya mau mengambil lagi burung ini karena dia nyimak di channel kita, silakan saja. Ambil saja nggak apa-apa. Ya tapi ya balikin modalnya. Kalau burungnya diambil terus modalnya juga nggak dibalikin, ya nggak bener itu namanya. Bener nggak? Aku yang rugi. Jangan ya. Jangan seperti itu ya. Ya minimal beliin rokok lah anak apakku. Yang rawat-rawat itu, ya kan? Yang suka bersihin kotorannya, ya beliinlah rokok lah.
Nah, sekarang kita akan full kerodong lagi, kita istirahatkan teman-temanku, karena kita lihat burung ini sudah mulai singset ya bulunya ya. Kemudian dia mau merespon, terus juga staminanya terlihat ada ya teman-temanku ya. Kita akan coba bawa ke lapangan, tapi kita istirahatkan dulu. Kita bawa ke lapangan nanti sore. Kita mau urus burung-burung yang lain teman-temanku. Kita mau lihat mental burung ini. Burung ini tidak kita berikan pemandian, tidak kita berikan penjemuran. Langsung kita bawa seperti ini saja teman-temanku. Paling kita bersihin kotorannya. Kita langsung bawa seperti ini saja ke lapangannya. Nanti kalau dia di lapangan atau sampai lapangan dia mau merespon, tidak kita berikan apa-apa. Tidak kita berikan ekstra puding sama sekali. Tidak. Tapi kalau dia nggak mau merespon, ya kita akan usahakan. Daripada kita malu ya teman-teman gue ya. Tidak membawa hasil, ya minimal dia mau narung lah di lapangan itu. Bener nggak tuh? Masa di rumah dia mau merespon, di lapangan dia nggak mau merespon? Ya kan? Ini di rumah kita ini banyak sekali nih burung murai batu, dia mau merespon. Ya di lapangan saya yakin juga akan mau merespon. Nah teman-temanku, kita sudah sampai di pinggiran lapangan. Dan alhamdulillah dia nggak mabuk kendaraan teman-temanku. Ada kan murai batu itu ya, kalau kita bawa pakai motor itu sampai di lapangan tetap normal, dia tetap mau bunyi, tetap normal, nggak ada masalah. Ada juga murai batu itu ketika kita bawa pakai mobil, mabuk kendaraan dianya. Di rumah dia gacor mau narung, ketika kita bawa ke lapangan pakai mobil kemudian kena AC, begitu dia sampai lapangan langsung kayak burung sakit, kayak burung yang lupa ingatan. Ada kan yang seperti itu kan? Nah itu biasa teman-temanku, tinggal kita yang memahaminya. Jadi mau dipakai kendaraan apa, cocoknya gimana, ya tinggal kita lah sebagai pemiliknya yang berusaha untuk supaya burung itu ketika di rumah dia normal, sampai lapangan ya dia normal. Ya itu seperti itulah ya, kalau kita main ke lapangan ya kita harus tahu kondisi burung, kondisinya seperti apa. Seperti burung murai batu ini kita bawa dengan settingan yang paling terendah. Jadi burung ini sampai di lapangan pun tidak kita berikan jangkrik sama sekali, karena responnya udah begini. Nah itu loh, normalnya ya begini ya teman-temanku ya. Nggak yang gelisah, nggak yang bongkar materi sejadi-jadinya. Kalau di lapangan udah bongkar materi sejadi-jadinya, di bawah biasanya di atas plonga-plongo dianya. Kalau ini tidak, dia santai, slow teman-temanku, tapi ya responsif dianya. Nah itu loh, berarti burung ini tidak kita berikan penambahan ekstra puding sama sekali. Beda halnya ketika dia kondisinya itu nggak mau narung, seperti burung yang sulit untuk tenang, ya kan? Kita carikan ekstra puding yang cocok. Tapi kalau ini, dah kita biarkan saja dulu, karena memang seperti itu. Kalau kalian mau main ke lapangan, kalian harus kenal betul dengan murai batu yang kalian bawa itu. Ketika kalian bawa langsung dengan settingan yang tinggi, maka kalian akan bingung cocoknya, bagusnya seperti apa. Kalau kita dari step by step bertahap, nggak langsung kita itu memburu juara, berambisi untuk juara, biasanya ini yang mumet teman-temanku. Kalau ini kan kita tidak berambisi untuk juara ya, kita cuman pengen lihat burung ini mau narung atau tidak di lapangannya, kan gitu. Jadi kita set dengan settingan terendah dia. Nanti kita lihat bagaimana cara dia bertarung, bagaimana dia caranya membawakan materi-materinya. Kita lihat di situ apa kurangnya, baru kita nilai, kan gitu. Jangan langsung dengan settingan yang kenceng, yang kita nggak tahu dengan settingan rendahnya itu jadinya apa. Yang ini kebanyakan terjadi seperti ini. Pola pikir kita terkadang itu kalau ekstra pudingnya banyak, burung pasti serem, burung pasti mainnya bagus. Nggak juga seperti itu teman-temanku. Settingan makin kenceng makin babak belur burungnya. Ketika menyimak di DRK murai batu dengan settingan terendah, ternyata burung murai batunya mau nampil, kan gitu ya kan. Jadi ketika kalian mau main ke lapangan atau pengen main ke gantangan, maka kenalilah setahap demi setahap murai batu kalian. Karena ketika kalian kenal dengan burung murai batu kalian, maka kalian akan lebih mudah untuk nyeting dia. Tahu kicauan-kicauannya, hafal dengan kicauan-kicauannya. Tahu, oh ini ketika dia sudah mengeluarkan materi ini udah nggak enak nih. Ini
ini udah nggak kondisi nih burung, ini udah capek. Itu seperti itu loh teman-temanku, kalau kalian mau main ke lapangannya. Tapi kalau kalian nggak kenal, ya sulit ya teman-temanku ya. Ketika kalian mau mengenali murai batu kalian, untuk mendapatkan settingan terbaik untuk murai batu kalian, maka lakukanlah secara bertahap. Jangan langsung jor-joran. Kalian akan bingung kalau jor-joran teman-temanku. Setahap demi setahap. Nggak usah malu-malu. Jangan ragu-ragu. Kalau kalian belum tahu, maka kalian harus cari tahu. Dengan settingan terendah jadinya seperti apa? Oh seperti ini. Naik dikit. Oh jadinya seperti ini. Naik dikit lagi. Oh jadinya seperti ini. Naik dikit lagi. Walah tambah gak enak. Berarti kita turunin. Kan gitu. Ya kan? Ada yang naik lagi. Naik lagi. Naik lagi. Naik lagi. Naik lagi. Tambah enak dianya. Nah itu. Berarti kita kenal dengan murai batu kita masing-masing. Itu loh kalau kalian mau main ke lapangan. Kalau kalian nggak kenal sulit teman-temanku. Ya kan? Sama seperti pelatih sepak bola, nggak kenal sama pemain-pemainnya, ya babak belur. Bener nggak? Karakternya, tingkah lakunya, kan gitu. Nah ini kita udah masuk sesi gantang teman-temanku. Mudah-mudahan saja dia berhasil. Karena banyak juga penyimak-penyimak baru yang komentar, alah itu channel ini cuman bikin burung itu jadi gacor di rumahan. Aku pun bisa, nggak main ke lapangan. Ya nyimaknya nggak sampai tuntas sih, ya kan? Kalau nyimaknya tuntas kan tahu. Berarti burung ini dirawat sebelum dirawat seperti ini, sesudah dirawat seperti ini, begitu di lapangan seperti ini, kan gitu, ya kan? Di DRK Murai Batu ini nggak cuma sekedar teori, tapi sekaligus kita praktekkan, kita lihat di lapangannya jadinya seperti apa teman-temanku. Nah, alhamdulillah teman-temanku, ternyata murai kerak bumi kita, terah postingan kita mau juga ikut tampil teman-temanku. Ini belum maksimal teman-temanku. Ini baru berapa hari kita rawat ya. Nanti kalau burung ini makin kita rawat, makin bagus, makin jos biasanya teman-temanku. Ya kan? Wah, alhamdulillah dia dapat poin, tapi poin 2 teman-temanku. Ya lumayan lah. Tak kira latberan, ternyata lapresan teman-temanku. Sialan ini anak kapakku ya, ngasih infonya salah dia. Tapi ya sudahlah, nggak apa-apa teman-temanku. Kita targetnya bukan juara, tapi pengen lihat burung ini jadinya seperti apa ketika dibawa ke lapangan. Ketika dia sudah mulai sehat, sudah mulai responsif. Nah ternyata dia mau merespon burung-burung lain. Artinya apa? Artinya mentalnya burung ini bagus teman-temanku, sesuai dengan katuranggannya. Jadi ketika kita milih murai batu atau beli murai batu itu nggak asal-asalan teman-temanku, tapi kita melihat menilai apakah burung ini punya prospek ke depan. Kalau dia punya prospek kita ambil, walaupun dia nggak bunyi, dia hanya sakit, dia seperti apa, tapi kalau dia prospek kita rawatkan. Tapi kalau dia nggak prospek tentu nggak kita ambil ya teman-temanku ya. Alhamdulillah teman-temanku. Nah sekian dulu ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.